Halo, Senior selamat ternyata. pagi. Pagi. Selamat pagi. Abang di mana Terima abang kasih posisinya? sudah diizinkan naik. Iya, Bang. Posisinya Sama-sama. dari daerah mana, Bang? Aku Bekasi. Oh, Bekasi. Pakai paspor nggak ke sana, Bang? Hmm? Kata orang ke sana pakai paspor. Oh iya, karena memang iya harus pakai paspor kalau nggak diterima. Nggak tahu tuh Gimana Mas, orang sehat? mulus jalannya. Iya, tol baru. Sehat, alhamdulillah, Bang Gi. Bang Gi, Aku sih gimana? tertarik ya dengan pembahasannya mengenai kehidupan. Gimana, Bang? Ada yang bisa di-sharing nggak sama teman-teman kita nih? Mungkin pengalaman Abang Kalau atau kalau nggak aku mau nanya deh, aku mau nanya dulu deh, biar buka omongan. masuk Bekasi. Abang merasa cita-cita udah tercapai belum? Sudah. Cita-citanya apa, Bang? Cita-citaku aku menikah di usia 30. Terus kemudian saat aku pensiun, anakku udah selesai kuliah. Hmm. Dan alhamdulillah sudah tercapai itu. Di fase itu ya maksudnya. Hmm. Sempat dulu punya cita-cita, waktu zamanku dulu tuh ada sebuah pekerjaan yang kalau masuk ke bank itu adalah suatu pencapaian tertinggi. Apa itu? Dengan menggunakan baju putih, celana biru tua. Itu yang gak tercapai. Dokter. Bukan, pegawai bank. Oh, oke. Oke, itu zaman dulu ya, pegawai kan pakai kemeja Zaman dulu putih aku gitu kan. sudah OTW 69. Oh, masih Wow. masih seger ya, masih. 59. Oh, Makanya 69 gimana gitu. kalau 69 sebentar lagi 70 udah. Korupsi 10 tahun. Enggak, masih muda. Aku sih cuma hanya pengen sharing bahwa Kayak mungkin kita seumuran. gitu ya semua kan. Mungkin aku lebih dulu ke dunia ini sampai dibandingkan dengan mas-mas ini yang masih muda. Sedikit kita. Wujudin dong, bantu wujudin dong cita-cita kita yang masih muda ini. Aku tahun 67 udah. Berarti gini ya, cita-cita tuh bener ya. Maksudnya kita ada di fase mana terus bercita-cita. Kenapa? Oh, iya. Kenapa gue bisa ambil kesimpulan seperti itu? Ini Bang Karena Gi itu, kita- Bang Gi ini dulu bercita-cita jadi pegawai bank. Terus seiring berjalannya waktu berubah ke cita-cita yang menyekolahkan anak sampai selesai. Terus menikah di umur sekian gitu. Lah, menurutmu itu sebenarnya termasuk cita-cita nggak sih yang dibilang tadi itu? Aku ngerti apakah ini cita-cita, tapi itu adalah timeline dalam hidup. Ya. Jadi kita kan mesti punya suatu Visi misi timeline. target. Misi visi jelas, timelinenya jelas. Kita matematika ya, terlepas dari disetujui sama Allah atau enggak, tapi kita manusia punya timeline, Iya. punya timeline, punya on track gak sih gitu kan. Kayak misalkan kita menikah di usia 30, apa sih yang harus disiapkan Diamin P. gitu kan. Kebetulan aku kan anak tunggal dan hidup sendiri, ayah ibu nggak ada, jadi mungkin lebih berat dibanding teman-teman yang lain. Jadi, kalau kita menikah di usia 30, apa yang mesti kita siapkan ya. Terus kemudian di fase kalau aku sih membuat satu fase gitu loh. Fase kalau misalkan timeline ini on track enggak, kalau enggak kenapa masalahnya. Oke. On track tuh termasuk ekspektasi nggak? Ekspektasi kalau menurutku. On track tuh termasuk ekspektasi ya? Menurutku ya. Ya. Karena kan itu sebuah suatu pencapaian. Bukan realistis. Realistis itu Kasihkan Anda. lebih kepada kalau kegagalan. Iya kabut. Realistis lebih kepada kegagalan. Jadi gini,
aku punya modal sekian. Aku misalnya punya modal 10 juta. Aku hanya bisa bikin warung kecil. Ya, itu realistis. On track. Itu dunia. Dalam kehidupan tidak bisa apple to apple dengan katakanlah bisnis, nggak bisa. Betul, iya betul. Menurutku. Iya. Berarti lebih ke sebenarnya menjalani aja, tapi masih dalam jalur yang benar. Betul. Oh, lebih seperti itu. Oke. Pak. Kalau aku kayak menggunakan teori ikan. Teori apa? Ikan. Teori ikan. Oh, ikan. Ikan di dalamnya kan ada durinya, Mas. Iya. Oke. Ketika kita melenceng sedikit, maka di duri itu kan ada jalan lurus, Mas. Iya. Punggung tulang Ketika ya. melenceng sedikit, maka kita mesti naik ke atas dulu, turun lagi, jalan lagi, melenceng lagi, turun lagi atau ke bawah lagi, gitu kan. Jadi kalau kita mempunyai tujuan, satu fokus. Ini bagus nih Dua. teman-teman ilmu. Dua, harus berani mengorbankan So, ini bayangin. kesenangan. Mengorbankan kesenangan. Berarti Ya, duniawi. contoh. Jika kita pulang kerja, teman-teman nongkrong, kita harus beda. Oh enggak, gue mesti pulang cepat. Gue mesti cuci baju, misalkan. Iya. Itu gue banget. Bukankah itu? Tapi kalau aku berpikirnya jadi kayak itu tuh hal yang harus aku lakukan karena nggak ada yang lain lagi gitu, nggak ada pilihan lain. Apakah aku harus merubah cara pandangku? Membuat cara pandang itu tergantung kita ya. Kalau aku nih, misalkan aku menginginkan sesuatu, kebetulan aku orangnya Aries, itu yang memang kekeh kan. Ya, kaku ya. Kalau orang bilang kaku gitu, padahal sebenarnya demi Aku kebaikan. cuek, gitu kan, dan kekeh. Pianjani. Orang bilang sombong, yes, gitu. Padahal nggak sombong sih, tapi karena fokus itu. Jadi Jadi momot. kalau misalkan gini, Mas, misalkan nih kalau menurutku, kita punya cita-cita, tapi kita nggak fokus, kita nggak punya timeline kan. Kayak hidup itu ya udah gimana nanti gitu loh. Itu berarti kurang fokus. Kalau menurutku nih pengalaman hari ini hidupku aja ya. adalah Buat membuang komen-komen yang nggak penting kayak tadi, ya Ji, hari ini aja. kalau menurutku nih, kalau misalkan kita punya keinginan suatu harapan, terus fokus itu number one. Terlepas kita agamanya apapun, kita pasti akan berdoa untuknya, jangan. Dan kalau nggak fokus, pasti kita akan banyak di dalam perjalanan itu kan banyak godaan tuh. Kalau kita nggak fokus, kita nggak terus ke depan, pasti kita akan tergoda. Berarti ini Dan kayak teguhkan niat ya. Iya, kan memang begitu kan. Kalau misalkan Iya. kita ingin fokus, pasti banyak yang harus kita buang, keinginan-keinginan yang Iya sih. Keren ini. dan Kasih novel. yang pengalamannya, aku boleh cerita pengalaman hidupku ya. Boleh deh. Bagi teman-teman mungkin di sini memang masih ada usia muda gitu kan ya, yang lagi PDKT dengan cewek atau lagi membina rumah tangga baru gitu kan. Apa sih kadang-kadang kan kita cerita dengan orang tua mau cerita nggak sih? Mungkin kalau di sini aku bisa terbuka karena aku juga orangnya open minded dan aku punya anak-anak juga. Kita selalu discuss gitu. Jadi bukan hal tabu sekalipun misalkan hal seks gitu. Misalkan contoh. Iya. Itu juga bukan hal tabu karena kan mereka belum tahu. Iya. Jadi kalau aku punya cita-cita, punya tujuan tuh per fase. Semuanya penting, tapi penting yang mana dan mempunyai risiko yang lebih tinggi yang mana. Semua ada aspek impact-nya. Iya. Dan
lakukan hal yang kecil tapi berimpact besar. Kalau aku gitu. Contohnya, kita bisa misalkan masalah ekonomis, contoh ekonomi ya. ya, Dengan anak 3 penghasilan cuma dengan anak 3 penghasilan itu 1,5 juta. Apa yang bisa kita lakukan? 75% gajinya buat beli susu. iya, 20% dari mana kita bisa hidup? Itulah hidup tidak bisa dihitung secara matematika. Nah makanya teman-teman yang di sini, aku cas dulu ya. iya. Keren ini ya guys ya, asli. Maksudnya mungkin kita bisa ngambil dari sudut pandang lain ya. Teman-teman Tadi yang di benar sini aku bilang kan, yang masih kita mau ngelakuin hal berumah kecil tangga kan. atau sedang menjalankan hidup baru, yang pertama adalah kamu mau hidup di level mana? Level mana maksudnya gini, kamu mau cukup dimakan di warteg atau kamu sekali-kali makan di McD? Iya. Kalau kamu mau makan, maaf ya, ini agak nggak lurus nih Iya nggak apa-apa. Gak ceritanya. apa-apa Pak. Kalau misalkan teman-teman, gua Pak, mau dengan keluarga dengan sekali-kali gua makan di McD misalkan. Iya. Berarti aku mesti usaha bagaimana aku meningkatkan level hidupku di level mana. Apa yang mesti kita lakukan dari sisi ekonomi, sisi pekerjaan, gitu kan? Tapi kalau enggak lah, gue cukup makan di warteg juga cukup, yang penting hidup, ya udah, tenang aja hidupmu, nggak usah neko-neko. Karena level ini adalah bagaimana kita bisa menentukan kita mau usaha nggak sih, kita mau bekerja keras nggak sih, ya kan? Itu menurutku. Kayak misal aku balik semula, kalau misalnya aku punya cita-cita begitu selesai pensiun anakku udah selesai kuliah. Apa sih di usia 30 pensiun kan usia 55. Yang terjadi apa? 2 tahun punya anak 2. Bener Nove. Ya itu ngejar waktu itu. Nah, Iya ya, tapi gimana supaya Bang Gi ini supaya di saat itu ya berpikir supaya tidak stres, supaya fokus, supaya tetap senyum gitu kan, supaya optimis menjalani sehari-hari itu kan cowok itu berat ya bebannya gitu. Oh iya. Gimana Betul. menanggulangi pikiran-pikiran atau mental breakdown yang tiba-tiba banyak kebutuhan ya kan, banyak pengeluaran, gaji cuma segini, gimana tuh menanggulanginya? pertama bersyukur dulu bahwa ini ada rezeki yang aku terima. Berserah bahwa berserah bahwa aku wajib usaha, hasil ditentukan sama yang di atas. Dan jangan pernah merasa gagal. Iya. Anjay. Bukan bahasa gagal itu keberhasilan yang tertunda, bukan. Balik, kegagalan itu tidak ada, hanya kita yang optimisme terlalu tinggi, overthinking. Tapi kegagalan itu adalah tempat, kalau kerja tempat itu tidak baik untukmu, maka kamu tidak layak di situ. Kamu ada tempat lain yang lebih bagus. Berarti kan relate ya teman-teman ya, kayak yang tadi kita cerita ya, kayak cerita aku tadi ya. Memang hal-hal kecil, memperhatikan hal, aku juga gitu. Aku bilang, aku mau jadi apa tuh, aku nggak berpikir ke situ dulu gitu loh. Aku mikirin hal yang kecil, ternyata hal besar itu datang dengan sendirinya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Hukum kan ada aspek impact, ada sebab akibat. Nove. Gitu kan? Iya bener. Kalau aku sih gitu. Nah, terus kemudian gimana sih supaya kita kelihatan tersenyum, sehat, seolah tidak ada beban di muka dan orang melihat enak banget ya hidupnya. Kayak nggak ada beban.
Kayak aku orang Satu lihat yaitu aku juga gitu kayak tadi Bang Dik enak serah. banget. 3, jalin komunikasi dengan keluarga inti, bukan keluarga sebelah atas ke bawah. Iya. Iya. Kalau ini aku setuju nih. Hidup paling ribet adalah sebelah kanan bawah. Apalagi bilang gini sahabat kayak keluarga, itu juga enggak itu. Ya makanya banyak yang protes nih kadang-kadang. Lunar. Gue tuh sekarang tuh bukan sekarang ya. Banyak yang bilang, kenapa sih lu dikit-dikit ngobrol sama nyokap lu? Kenapa sih dikit-dikit harus ngomong sama nyokap? Ya lu nggak tahu aja gitu. Bahwa ngobrol sama orang terdekat keluarga ini tuh setenang itu. Gak mungkin nyokap kita tuh mengarahkan apa orang tua kita mengarahkan untuk hal yang konyol gitu. Oh betul. Iya makanya kalau aku dibilang lu anak nyokap banget, anak mami banget, ya terserah gitu. Sampai Bukan. Iya sampai segede ini pun gue masih komunikasi sama nyokap gitu. Boleh saya tambahkan? Mau tambahin aja yang setua banyak, Pak. apapun, mau sedewasa apapun, kalau kalian anak di depan orang tua kalian anak kecil yang kalau tidur udah tua pun masih diselimutin. Iya. Nah, buat teman-teman di sini yang masih punya ayah, punya ibu, satu pesanku, jangan pernah kalian membuat menangis ayah dan ibumu karena kelakuan burukmu. Aku nggak punya orang tua, Banggi. Tapi Kalau kalian tidak punya orang tua, sama dengan saya. Bagaimana saya terbentuk dewasa, bagaimana terbentuk saya menjadi seperti ini adalah karena lingkungan. Kita memilih lingkungan, milih loh, nggak sayang asal. Kita punya lingkungan yang baik, kita mencari buku yang bisa membawa kita jadi lebih baik. Dan satu hal lagi, teman-teman, kalau menurutku, carilah buku yang menjadi pedoman hidupmu, ataupun tokoh yang menjadi pedoman hidupmu. Iya. Iya. Ya, mohon maaf loh kalau saya ngomongnya kadang-kadang ceplos-ceplos. Enggak masih. Ini lebih udah Gitu ya. ini soft spoken. Jadi Mana cepat. kebetulan aku juga memang suka live, tapi cuma 15 menit, 20 menit sekedar sharing dengan teman-teman doang, teman-teman aja. Dalam bahasa di sini kalau yuk kita sharing, kita banyak teman, kita banyak sahabat, mungkin akan bisa saling membantu meskipun kita tidak pernah ketemu secara langsung. Iya. Iya. Tuh, jadi itu sih Mas dari saya. Banggi menguatkan istri Banggi gimana tuh? Kan Bangginya Oh, udah kita udah kayak paket Mas. Oh nggak ada perdebatan ya mengenai Oh, nggak ada. penghasilan, Jadi gini, Mas. gaji gitu. Nggak ada. Jadi gini, kebetulan saya dengan istri saya nggak pacaran. Kita udah usia, kita telepon, kebetulan teman kuliah. Kamu mau nggak jadi istriku? Kalau kamu mau, kalau enggak. Lunar mau naik. Ya ntar naik. Jadi jangan, kalau gini, ini saranku ya. Nggak bertele-tele ya. Kalau kalian punya, misalkan punya istri, cari istri itu jangan pernah mencari kelemahannya. Begitu juga nggak sih sebaliknya istri ke suami? Iya, istriku selalu akan bilang, istriku selalu bilang ini, Pak pakai baju ini tambah ganteng deh. Ngazib. Dan Makin menggairahkan satu ya, hal Papa. lagi, Iya dong Lunar. jangan pernah menganggap pekerjaan perempuan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contoh kecil, ketika istri kerja capek, dia tidur berantakan di belakang, kita nggak ada pembantu, laki-laki punya kewajiban tanggung jawab cuci piring. Iya. Asal jangan nyuruh aku setrika ya. Iya, itu mah tinggal dibilang kayak aku. Kalau aku gini, kalau aku nyuci nggak bisa, tapi setrika. Oh iya ya, benar. Kebalik, aku mau nyuci tapi setrika nggak mau gitu. Aku nggak mau nyuci, tapi kalau setrika saya
mau seberapa banyak saya selesai. Ujung-ujungnya milih. Masih aja setrika Dan ya. ini meningkat, katakanlah meningkat, kita udah berumah tangga ya, kita udah punya anak. Ya. Saya itu tidak pernah punya waktu malam minggu dari mulai punya anak sampai anakku yang kecil selesai SMA. Wadaw. Oh, jadi quality time-nya benar-benar di rumah aja gitu. Quality time-nya benar di rumah, saya tidak pernah nongkrong Iya. sama sekali. Aduh, habis. Sangat-sangat menyingkirkan ego ya. Baterainya habis guys. Aduh.